Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Dan seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu perempuan di belakang rumah. Perkenalkan, namaku Jessica. Bertemu dengan hantu bukanlah hal yang asing bagiku, karena aku sudah pernah bertemu dengan mereka hingga beberapa kali. Dan langsung aja ke ceritanya. Malam itu kira-kira mungkin jam 21.00 atau jam 9 malam. Aku teleponan dengan pacarku. Tapi tidak berselang lama, mungkin 15 menit kemudian aku mendengar suara pagar depan rumahku dibuka. Aku yang masih berada di ruangan tamu kemudian membuka gorden dan menengok keluar, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun tidak memperdulikan hal tersebut dan lalu menuju dapur untuk mengambil cemilan. Singkat cerita, setelah asik berbincang-bincang melalui telepon dengan pacarku selama hampir 1 jam lamanya, dan aku mendengar lagi pagar rumahku seperti ada yang membuka. Karena penasaran, aku mengintipnya lewat gorden jendela di depan. Tapi masih tetap sama, tidak ada seorang pun di luar. Pintu pagar rumah masih pada posisi semula, tertutup rapat. Aku pun duduk kembali di kursi dan melanjutkan ngemilku. Tak selang berapa lama, tiba-tiba bel pintu rumahku berbunyi. Sambil sedikit kesal, aku bergegas menuju pintu di depan dan membukanya. Namun, anehnya tidak ada siapapun di luar rumah. Bahkan, aku sempat mencari-cari ke bagian depan dan samping rumahku. Mungkin ada orang iseng yang coba ngerjain dan kemudian bersembunyi. Namun di sini nihil. Aku tidak menemukan apa-apa. Akhirnya aku masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu depan. Setengah mengantuk, aku berjalan menuju dapur untuk minum sekalian membuang sampah bekas cemilanku. Setelah sampai di dapur, ku cari-cari tempat sampah, namun tidak ada. Kemudian aku membuka pintu belakang rumahku, karena kadang ibu menaruh tong sampah di teras belakang rumah. Benar saja, tong sampah itu ada di pojok teras belakang. Aku pun menghampirinya, namun sudut mataku melihat sekelebat bayangan putih dekat kebun pisang di belakangan rumahku. Lalu saat kulihat, tampak sosok wanita memakai baju putih dengan rambutnya yang panjang terurai, sedang berdiri menghadap ke arah pohon pisang. Dan di situ aku tanya, "Maaf Mbak, sedang apa di sana?" Dan dia tidak menjawab.
hanya berdiri diam sambil terus membelakangiku, seperti dia tidak mendengar perkataanku. "Mbak sedang apa di sana malam-malam begini?" tanya aku lagi. Kali ini dengan suara yang agak keras. Tapi dia masih tidak bergeming. Dengan sedikit kesal, aku mencoba mendekatinya. Namun ketika jarak kami hanya sekitar 5 langkah lagi, dia tiba-tiba berbalik dan jantungku hampir copot seketika itu. Kini aku dapat melihat dengan jelas wanita itu, wajah wanita berwarna putih, pucat dan tidak mempunyai mata. Mulutnya seperti robek dan terlihat sangat lebar, dengan darah segar yang keluar dari sela-sela bibirnya. Dia lalu berjalan semakin mendekat ke arahku. Sontak sekujur tubuhku merinding. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke rumahku dan mengunci pintunya. Aku lantas berlari menuju kamarku dan seluruh tubuhku dengan selimut, sambil terus berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan, dan tanpa disadari aku pun tertidur lelap. Untungnya malam itu dia tidak datang menggangguku lagi. Dan singkat cerita, keesokan harinya kampungku gempar karena telah ditemukan sosok mayat seorang wanita yang tergeletak di kebun pisang yang ada di belakang rumahku. Menurut polisi yang menyelidiki di tempat kejadian, diduga wanita tersebut adalah korban penganiayaan. Dia dianiaya dahulu sebelum akhirnya dibunuh. Tampak dari kondisinya yang sangat menggenaskan. Mulutnya robek dengan kedua bola matanya yang dicungkil keluar. Dan beberapa bagian tubuhnya tampak memar dan biru seperti bekas pukulan benda tumpul. Dan yang membuat merinding adalah bahwa ciri-ciri wanita itu sama persis dengan makhluk yang kutemui tadi malam. Kondisi mayat wanita itu sudah mulai membusuk, diduga telah meninggal sekitar 3 hari yang lalu. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga kalian suka dengan video-video di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.